ilir Lek. Nah, niku kan banyak yang beredar di cerita itu penciptanya adalah Kanjeng Sunan Kalijogo. Nah, itu sejarahnya pripun, terus maknanya sebenarnya itu apa yang populer itu kan agar orang mendirikan sholat yang blimbing limo itu. Nah, apakah ada cerita-cerita yang lain, misalkan kalau misalkan ditarik dari kondisi saat itu, apakah memang benar-benar itu atau bagaimana? Ketika zaman-zaman periode penyebaran Islam zaman wali itu memang ada periode metode khusus yang diaplikasikan oleh wali untuk menyebar Islam pada saat itu. Salah satunya adalah pakai perlambang bisa, terus dom sumuruping banyu itu dia bergerak kayak dom sumurup kon di jero banyu, dia bergerak tapi nggak kelihatan dari permukaan. Soalnya lek ketok itu pada saat itu banyak raja-raja yang menentang, dan raja itu punya kekuasaan mutlak pada saat itu, ya entek Pak. Apalagi sebelum kerajaan Islam Demak berdiri tahun 1500. Di bawah itu kan masih Brawijaya 5, Brawijaya 4, Brawijaya 3. Itu belum Islam. Raja-raja ini kan kerajaan Islam pada saat itu belum ada. Oleh kerajaan Islam pertama kan Demak, Raden Patah, anaknya si Brawijaya. Itu baru Islam menyebar secara terang-terangan. Sebelum itu, dalam sumur itu dia seakan-akan koyok-koyok nandur pari. Wong biyen lek nandur pari, menanam padi untuk pertama kan dia membuat tempat bedengan untuk bibitnya itu. Nah, pari itu disebar terus kemudian ditutupi maneh ambek awu, ambek lemah. Ditutupi ambek awu, mau tutupi malah ambek damen. Gak ngono cuci mano. Ditutupi mano, iya. Akhirnya apa? Yang ditanam itu gak bisa tumbuh, entek dhisik. Nah, filosofi seperti itu dipakai oleh para wali pada saat itu, menyebarkan agama Islam tapi terselubung lewat isor, lewat tembang, lewat gending, lewat gamelan, lewat sembarang kali, bahkan lewat peralatan-peralatan tembang dolanan, lewat situ. Begitu sakralnya ajaran itu, akhirnya dengan kecerdasan para wali saat itu, Islam bisa menyebar meskipun sembunyi-sembunyi. Salah satu yang dipakai sarana medianya ya tembang itu. Makanya lir ilir tandure wis sumilir. Itu menunjukkan bahwa tanaman padi yang ditanam secara tersembunyi tadi itu sudah mulai tumbuh. Berarti apa? Ajaran Islam sing disebarno para wali itu tadi dengan secara sembunyi itu mulai tumbuh. Memang benar. Itu ada hubungan dengan kondisi pada saat itu. Lir tandure wis sumilir itu mulai tumbuh. Tak ijo royo-royo tak sengguh kemana, tak ijo royo-royo kelihatan ijo kabeh. Tak sengguh pengantin anyar, saking senengnya aku ndelok iku mang kaya rasane kaya dadi pengantin anyar. Wong biyen dari manten anyar gak ngluwi seneng timbangane manten anyar di malam pertama. Dia kan tak sengguh kemanten anyar, saking senengin delok ajaran agama yang disebar secara tersembunyi kemudian banyak membuahkan hasil, itu senengnya karuan. Terus baru masuk ke ajaran cahangon penekno blimbing kuwi. Kenapa kok cahangon? Oh butuh bakul gethuk gitu. Oh dokter sego bakul warung. Itu petanine. Nah iya butuh petanine kok mencolok ke Cahangon. Cahangon itu pada saat itu penggembala itu kan orang yang mengendalikan ternaknya yang digembala. Kudu pinter-pintere ngomong sing dingon niku mang.
Lah berarti apa Cak Angkon itu adalah sesosok, lek Cak Angkon itu berarti cilik tapi wis iso ngereh ternake iku mang. Iku diibaratno menungso sing wis iso ngomong nepsune. Cak Angkon iku menungso sing wis iso ngengon nepsune, yang bisa memelihara mengendalikan nafsunya. Penekno blimbing kuwi, kenapa kok blimbing kudu jambu kudu anu, blimbing iku lingire 5 secara normal. Satu-satunya buah yang punya apa sudut 5 itu cuma blimbing. Nah, 5 itu iso rukun Islam, iso sholat 5 waktu. Prene blimbing ku lunyu-lunyu penekan masuk angel-angel ya lakonono. Gampang ora, lunyu iku melek iku mang. Kanggo mbasuh dodot tira. Dadi kan lirine tandure wis sumilir, tak ijo royo tak sengguh pengatenane cangon-cangon pengen bimbing kuwi. Lunyu-lunyu penekno kanggo mbasuh dodot tira. Dodot itu semacam kemben. Jadi apa? Pakaian adat orang dulu itu untuk menutupi dada ke bawah itu dodot jeneng. Lek kemben niku nek kene tok sasane. Kene tok iku kemben. Iki dikene centing stagen dikene kemben. Iki teko kene sampai menisor. Biar teko jarit ku dodot jenenge. Dodot tira kumiter bedahing pinggir. Sesuatu yang kamu pakai untuk menutupi ragamu. Yang paling penting, ini berarti hatimu, itu suwek, kumiter itu suwek, bedahing pinggir kumiter itu kitir-kitir, bedahing pinggir, berarti apa hatimu itu terluka, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore. Dondomono dhisik. Sing bedah iku mae. Cara ndodomi ya kalau menek blimbing iku mau. Kanggo sebo minggu sore ya kanggo kita menghadap yang Maha Kuasa. Nantinya mumpung jembar kalangane, mumpung padang rembulane, mumpung saya kuat, mumpung saya dikai kesempatan, mumpung saya dikai umur panjang, mumpung dikai kesehatan, mumpung dikai waktu, mumpung jembar kalangane padang rembulane. Mulai wis kalangane ciut, rembulane redup, ya wis gak sapa-apa kene. Nah, di ajaran Rasulullah kan juga ada manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu, ya kan, makan mudamu sebelum tuamu, makan kayamu sebelum miskinmu, ya plek akhirnya. Ajarannya mungkin ngambil dari sana diaplikasikan untuk tentang ke situ. Tapi lari-lari punya nih ya Allah. Terus mumpung jembar, mumpung padang rembulannya, mumpung jembar kalangane, mumpung ya, masih diberi kesempatan itu tadi. Kalau kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada untuk memperbaiki semua, kita akan menghadap yang kuasa dengan surak huri, dengan kemenangan. Ini ada yang sorak hiyo itu ya. Podo ae. Menggambarkan kebahagiaan bahwa kita sudah mencapai apa yang akan kita raih dalam kehidupan itu. Ini gitu. Ono mana sing kemang jadi apa? Tembang apa? Gundul pacul. Oh, gundul pacul. Nah, kalau gundul pacul itu beda. Gundul pacul itu nyemoni. Gundul pacul itu. Gundul pacul gembelengan, yuki wakul gembelengan, wakul ini maskone dadi sapakal. Gundul pacul. Gundul itu adalah kepala yang tanpa rambut. Padahal rambut itu mahkota. Bagi kebanyakan orang rambut itu mahkota. Gundul berarti rambutnya wis hilang, berarti mahkotanya wis hilang. Kenapa kok hilang? Soalnya pacul. Papat wis ucul. Oh. Papat itu mah apa? Ya nafsu, amarah, supial, ngomong sudah tidak terkendali. Tapi dia gembelengan, dengan bangganya dia memamerkan siapa dia.
Iku wis keplek kae iku. Wis gak duwe mahkota, berarti apa? Itu orang itu seharusnya dia punya mahkota, punya kekuasaan, punya kewenangan, tapi hilang. Hilangnya mahkota itu karena papat itu wis aja pacul. Gembelengan nyunggi wakul, dia punya amanat sebenarnya. Wakul itu adalah tempat nasi. Dulu ya, ana tumpu ana wakul. Tempat nasi itu adalah lambang sandang pangane wong cilik. Seharusnya dia sunggi, dia bawa dengan hati-hati untuk diantarkan kepada yang membutuhkan. Nyunggi wakul gembelengan dengan bangganya, dengan lupa diri, akhirnya apa? Wakule nglimpang segone dadi salatan. Wis kasih domangan kabeh wis akhire. Berarti ada pemimpin yang diberi amanat tapi tidak bisa membawa amanat itu, akhirnya hancur dengan sendirinya. Itu makanya jadi nih Gus Muafik lho ono pemimpin sing korupsi macam-macam. Wis aja macam-macam wis. Nyanyi dulu pacul yang ngarepe. Lai ngerti. Lai paham. Ada lagi yang bagus itu cuplak-cuplak suweng. Itu bagus. Ya, itu dolan itu apa ya tembang dolanan kabeh ya. Mencene ambek para wali dulu itu di apa dititipkan nang arek cilik-cilik supaya apa itu tembang itu sering terdengar. Lek didadekno maca ya wakil maca cepat malah lebih tinggi lagi. Tapi kan harus waktu-waktu tertentu untuk bisa mendengarkan maca cepat. Tapi lek dikek nang dolanan anak hampir setiap saat kita bisa mendengarkan seolah-olah suasana gembira terus. Iya. Padahal maknanya macam-macam. Iya, dan itu nggak perlu kondisi tertentu. Warna dolanan akhirnya sampai sekarang pun itu masih populer bahwa itu sebagai tembang dolanan. Tembang lilir, gundul pacul, cuplak suweng itu gula dan mampu kepundung budel ya. Tak empu lira-liri sapa guyu ndelikake sir-sir pong dele kopong. Cuplak suweng, cuplak itu adalah tempat perhiasan dulu itu, kotak cilik itu namanya cublak. Iya. Dulu ada tempat perhiasan kecil dari kayu, kotak kecil itu bisa dibuka tutup itu cublak. Tempat suweng itu apa? Anting. Iya. Sesupe suweng itu. Anting-anting, apa melar ini. Cublak suweng itu gulenter lah. Suweng teng gulenter itu suwengnya itu berserakan perhiasan permata anting-anting itu tadi ya itu sudah tidak ada di cublaknya tapi dia berserakan teng gulenter tapi mambu kepundung gudel mambu gak enak kepundung gudel itu kotoran anak kerbau gudel itu anak kerbau anak kebo gudel mambu kepundung gudel tadi benda anting-anting yang sangat permata yang berharga tadi itu berserakan tidak berada di tempatnya dan itu bau tidak sedap mambu kepundung gudel Pak Empu lera-lere Pak Empu itu wong sing gak ngerti apa-apa itu bingung goleki padahal wis berserakan cuma ambune gak enak campur kotoran kerbau iku mang akhirnya bingung goleki pampu lera-lere bingung goleki sapa guyu ndelikake sing iso nemokno meneng ambek guyang-guyu sing wis nemokno dadi ora lera-lere maneh sing lera-lere sing gak guru nemokno sing wong goblok iku maneh tapi sing wis nemokno guyu-guyu tapi didelikno sirpong delek kopong lha itu syarate sir-sirpong delek kopong sir-sirpong delek kopong sir iku ati pong iku kosong hatimu dari semua keinginan dari semua nafsu baru kamu bisa menemukan permata yang berserakan tadi itu ya Allah ya. Terus puji-pujian yang dilanggar-langgar zaman lama itu kan kebanyakan juga pakai bahasa Jawa. Iya. Mungkin ada yang ingat syair
Wakai Pak, iku lek merinding iku Pak, kayak ngene. Tapi puji-pujian itu sudah zaman-zaman zaman dari bahasanya kan beda. Dari bahasanya. Ya. Cuplak suweng niting gulenter iku basa saiki gak ono, Pak. Mambu kepulung kudal iku angel digoleki. Iku bahasa-bahasa Sanskerta Jawa kuno. Tapi pujian ini kan bahasa-bahasa baru. Mungkin sekitar 1900-an. Zaman pergerakan Islam Muhammadiyah lahir itu mungkin wis pujian itu baru. Dan itu penyebarannya kalau mungkin ada Haji Ahmad Dahlan, Hasyim Asy'ari. Iya, pada saat itu memang banyak pujian-pujiannya yang diciptakan. Dan bahasanya lebih sederhana, lebih kekinian bisa, meskipun Jawa, tapi bukan Jawa kuno, Jawa modern bisa. Apa sih pujian yang terkenal itu? Para sederek itu kita sedaya jaler ati yang tua itu pujian yang terkenal itu. Padha ilinga yen ana timbalane ora kena wakilan niku. Ilinga yen ana timbalane ora kena wakilan. Timbalane Kang Maha Kuwasa gelem ora gelem bakale lunga lho. Itu kan basa-basa anyar. Ya kan? Disalini menganggo putih yen wis budal ora kena mulih. Ya wis dipocong. Ya kan? Tumpakane kereta Jawa Rudha papat, Rudha menungso. Saiki digledek. Ya Rudha papat. Rudha papat tapi rudane kereta. Lah biyen Rudha papat Rudha menungso. Iya. Terus Pak. Menarik sebenarnya nek basa krene kan tembang-tembang itu dibungkus perlambang gitu. Bahkan nek basa krene kan ngomongin semiotika atau nek ilmu sekarang gitu kan. Jadi kenapa sih kok tiba-tiba ini maknanya dalam. Saya pun beberapa hal dari jenengan kan baru bisa merasakan artinya bahwa memang ini tuntunannya dalam, terus makna, bahkan ini makna kata belum masuk ke makna kalimat gitu kan, termasuk dari tembang yang tadi itu. Nah, kenapa pada saat itu kok dimunculkan dengan bungkus semiotika ini, artinya dibungkus dengan perlambang ini? Saya tidak tahu, sama sekali saya tidak tahu kenapa ini muncul dengan seperti itu, sehingga butuh pemahaman yang ya butuh guru, artinya bahwa butuh ngelmunya ini kan butuh itu. Bahkan mungkin bisa jadi ketika ini lahir hari ini ya banyak yang nggak tahu. Bahkan pacul itu saja di pemahaman saya yang memahami kekinian ya, bayangan saya ya pacul secara fisik pacul, bukan sebuah semiotika kata gitu kan. Sing papat wis kucul gitu. Nah, kenapa harus dibungkus seperti itu? Apakah memang pada saat itu orang mencarinya di ruang makna gitu? Kalau hari ini kan saya, teman-teman saya mungkin nyarinya casing kan, casingnya begitu orang muni pacul ya wis cangkul kan gitu. Bahkan mungkin di beberapa buku di literatur gitu kan, kalau di pelajaran anak saya itu paculnya itu ya diibaratkan cangkul, bukan pacul yang Pak Endro sampaikan gitu. Nah, yang menarik bagi saya sebenarnya, kenapa dulu harus dibungkus sedemikian rupa dan sedemikian sulit bagi saya untuk anak hari ini mungkin mencari beberapa literatur. Tadi saya sepakat Pak Endro, artinya gak usah goleki sapa sing nulis atau apa yang sumbernya di mana gitu. Tetapi memang di peradaban sekarang kan banyak pergeseran itu, sehingga makna kata, bahkan belum makna kalimat, makna katanya sulit dicari. Kenapa dipilih itu oleh para wali itu pada saat itu? Iya, ya memang Pak sangat berhubungan erat dengan kondisi pada saat itu. Penyebaran Islam kalau dilakukan secara terang-terangan jelas nggak seperti sekarang ini. Kurun waktu 50 tahun, 9 wali itu bisa mengislamkan seluruh Jawa apa yang dulu agama Hindu Buddha.
iso berbalik jadi minoritas itu budaya Islam yang jadi mayoritas. Itu misi yang gak karu-karuan dan itu butuh metode yang memang sangat jitu sekali. Dan salah satu metodenya memang seperti itu. Ada masa-masa Islam itu disebarkan secara terbuka, ada masa-masa Islam itu dititipkan. Pada saat itu untuk mencari Quran pun sangat sulit, sangat sulit. Buku-buku yang sekarang banyak beredar, buku kaweruh, buku ngaji, buku apapun, filsafat macam-macam, dulu apa ada? Ono ya gak iso maca. Iya kan? Lah supaya ajaran itu bisa menyebar meskipun itu hanya perlambang, akhirnya dititipkan kepada kesenian. Tembang. Pacul itu sendiri meskipun itu alat pertanian, nuwun sewu. Bagiane iku ono maknane dhewe, Pak. Itu juga pacul itu sebenarnya Sunan Ampel, bukan Sunan Kalijogo. Yang ngripta Sunan Ampel. Pacul itu yang tajam persegi empat. Ya, kebetulan persegi empat. Iku jenenge pacule. Barang papat terus sampai ujung. Terus kemudian ada dari persegi empat atasnya ada yang blungker ini, ya, tempat tidoran itu. Tempat tidoran ya. Itu namanya bawak. Bunderan itu. Untuk tempat nih apa namanya, Pak? Bawak. Iku obaya, Pak. Lah baru tanganane jenenge doran. Doran iku ndedonga sama pangeran. Barang papat aja sampai ujul, obaya, Pak, sing sering ndedonga marang pangeran. Ajul. Terus tanding itu kan ditanding toh ada apa pacolnya itu. Oh, enggak ada itu. Enggak ada. Tanding itu kan ketika kita memasukkan pegangan itu. Jadi bagian-bagian pacul ya pacul, bawak sama doran. Sampai seperti itu. Luku, garu itu juga seperti itu maknanya, dalam sekali. Belum lagi masakan segala macam itu dulu juga. Kemarin saya terangkan masalah tahapan pernikahan sampai dititipkan ke situ, Pak. Jadi hampir semua sendi kehidupan pada saat itu dititipi ajaran-ajaran sama para wali. Para wali itu sudah ada para wali. So, makanya ketika memaknai itu ujung-ujungnya mesti ke syariat Islam semuanya. Kenapa sih kok pada saat kenduri iku ana tumpeng, ana tumpeng buceng, ana sing ngarani tumpeng iku ternyata supaya metu kudu mempeng kudu ngono. Utawa ben metu dikupeng kudu. Iku kan jarine arek saiki. Ana meneh buceng mlebune kudu kenceng, kaya kaya mlebu. Tumpeng iku 5 wektune sing mempeng. Lah kan biyen. Buceng iku nyebute sing kenceng. Mesti segitiga, soalnya apa? Untuk mencapai spiritualitas. Itu mesti mengerucut. Liwat ndiae dalanmu. Engko ujung-ujunge nyawiji lan siji. Iku tumpeng. Terus biasanya ana takir. Ya, takir. Iya, untuk tempat lauknya itu biar orang dikumbar ngono mesti dikai takir. Kenapa takir? Iku taline pikir. Wono maneh kabeh. Wijian iku pun dikai kembang. Biar kan ana kembang mawar, kandil, melati. Minimal 3 itu. Mawar, kandil, melati. Kenapa kok mawar, kandil, melati iku pakem? Ya. Mawarna-warna uripmu iso abang, iso ijo, iso ireng, iso putih sak karepmu wis. Isine urip ku warna-warna mawar. Tapi atimu kudu kumantil marang melati Gusti Kang Suci. Bali nang kono kancet. No wijian ngono. Lho lah diartekno masalah masakan engkung sembarang kali makane yo banyak itu. Gending, waca tembang dulu wis tak critakno ya, mau cepat ya, mulai teko Mas Kumambang sampai Wirangrong itu ada maknanya semua. Alat musik yang dulu belum pernah tak ungkap, yo. Suling iku wae, Pak.
Suling itu kan teko pring. Biyen yo saiki suling macam-macam. Teko wesi ono, teko teko plastik ono biyen kan teko pring. Ya. Suling itu ternyata suling itu nafsu iling. Iling ono nafsu. Iling ono nafsu. Suling yang asli itu lubangnya ono piro? 9. 6 di kene, siji di kene, siji sing dimut, siji ana di kene. Oh iya. Siji, loro, telu, 6 di kene. 9, Pak. Iku suling sing asli lho, Pak. 9. Nutupi babakan hawa songo kabingkas 3 perkara mung sajogo sindikara. Mlebune nafsu iku liwat hawa songo, liwat bolongan songo. Eling apa nafsu eling nafsumu carane ngereh ya apa supaya penak lek kon sebul kon tutupi kabeh ya muli tapi ya mek ngono iku tok suling iku mang. Tapi lek kon iso ngolah endi sing ditutup endi sing dibuka akhire dadi lan penake lagune. Nafsu iku mang ya ngono, kon lek iso ngemong nafsumu babakan wosongo iku mang iso ngemong dadi lan penak uripmu enak dirungokno. Kenapa kok teko pring? Pring itu rosan dulu. Namanya rosan. Pring itu nek basa Jawane ros. Ros itu apa? Rasa. Berarti carane pengendalian itu mau liwat rasa kabeh kembali nang rasa. Besuling iku sak mono gedene manane. Berarti dulu itu masuknya kan yang di istilahnya apa ya? Yang dituju dulu adalah pemahaman mereka tentang hakikat makrifat, keimanannya. Setelah itu sedikit tuntas baru masuk ke syariatnya, seperti itu mungkin ya. Gini, untuk pemahaman metodologi pemahaman kawruh Jawa itu memang banyak tingkatannya. Operasi pemaknaan, ya baik itu tembang, baik itu dilambangkan dengan benda-benda alat musik apapun, itu memang ada tingkatannya. Sampai kepingin tingkatan sing apa? Ada tingkatan pertama, kedua, ketiga. Untuk memaknai apapun itu sesuai dengan makom kita, pemahaman kita, syariat atau rekod, hakikat atau makrifat. Iso dimaknai syariat iso, yes. Saya kaya ana caraka ngene, ana caraka itu syariat iku. Didalamkan lagi bisa, semakin dalam bisa, bahkan ada sampai 7 tingkatan katanya. Untuk memaknai itu. Supaya bisa ngerti intine ruwe yang dimaksud dengan ungkapan itu, dengan alat itu, dengan benda itu bisa sampai 7 tingkatan. Maka dia gak jarang sama kepingin delok tembang-tembang Jawa yang memang untuk orang-orang zaman sekarang iki apa ya? Iki apa ya? Sarung jagung bingung wis, Pak. Iya, sarung jagung apa te wong kadung tresno iki hubungannya apa iki lagu iki? Ternyata sarung jagung ku apa kelobot. Kusane dadi abot. Lho dadi sampiran. Isine abote wong kadung tresno. Witing pari dimen mahri lho iku hubungannya apa? Tembang-tembang dulu. Witing pari ku apa? Damen. Akhirnya dimen mati nggon buloro ati. Klapa muda leganono wong kang ngancam nguyung ngono. Klapa muda degan. Ana maneh yang sengkalan memet jarine. Iku sengkalan dobel, sengkalan tunggal ana. Iku sengkalan memet ana maneh. Ana maneh sing sengkalan dobel iku petis manis bupus tebu saumpama iku. Dia tembang petis manis bupus tebu saumpama iku digoleki ya mumet lek operasi pemaknaan tembang iku lek gak paham, bingung. Akhirnya kan ojo ngucap yen ra teges tanpa guna. Petis manis itu dibae kecap, Pak. Pupus tebu sing pupus iku jenenge kembange tebu gleges.
Dadi petis manis pupus tebu saumpama kecap karo gleges, makane ndek kono isine aja ngucap yen ra teges tanpa guna. Sampiran isi. Jadi kaya pantun tapi sik dienggokno maneh. Dan metodologi tembang lagu sampai sekarang nggak ada yang menyamai seperti itu. Gak ono wis golongan sak donya. Yang metode pemahaman seperti itu gak ono. Iku ono malah mumet malah sing dhisik kok tak critakno. Ya. Datang kula. Wong agung hangeksi gondo ayo. Iku wis sastrane iku basa Sanskerta Jawa kuno. Wong agung hangeksi gondo. Iku lek gak wong sing anu. Wong agung iku wong gedhe. Ngeksi ku ndelok ku kanggo mata. Gondo iku arum. Wong agung mata arum. Wong agung ing mentara mangkane panembahan Senopati. Iku pirang tingkat iku, Pak. Segitu dalamnya menyembunyikan para wali dulu itu. Makanya kalau orang yang paham dengan ajaran-ajaran seperti itu dulu, waduh wis mumbu di temenan. Lek ngabehi Ki Ageng, lek Ki Ageng itu gede, iya kan? Wong biyen. Utawa kiai, ngabehi itu berarti Raden ngabehi, berarti ngabehi dia bisa ilmu segala macam. Wong ageng orang yang dibesarkan, Ki gede orang yang dibesarkan di situ dihormati, ya kan? Itu kan apa ya? Gelar-gelar lokal pada saat itu untuk menghormati orang yang benar-benar berilmu tinggi. Ki Ageng Pemanan, Ki Gede Penjawi pada saat itu, Ki Juru Mertani, Ki Juru itu wis orang yang memang kiai. Iku biyen lho, lek takok ngene nang kiai lho. Kiai tadi kiai. Orang yang memang untuk tempat bertanya dan itu sudah populer, akhirnya kiai wis. Banyak yang di hampir segala sendi, dan bahkan kalau jenengan ningali Keraton Yogya, Keraton Solo itu apa ya, layout bangunane itu dulu sudah pernah saya ceritakan. Margomulyo, Malioboro, itu jalan itu ada 3 jalan itu yang memang satu poros yang masuk ke Keraton Yogyakarta dan sampai sekarang itu apa ya, Margomulyo, Malioboro, situ apa Malioboro itu juga para wali dulu yang menamakan. Iya. Ketoke kaya bahasa asing tapi Malioboro. Malio itu adalah menyuruh untuk menjadi wali. Kata dasarnya wali. Malio berarti jadilah wali. Boro itu mengembara. Jadilah wali yang mengembara dengan menyebarkan agama Islam seperti Wali Songo seperti dulu. Dengan begitu kamu akan mencapai Margomulyo. Itu tekok dalan iku mang wis diunekno ngono. Kok ono alun-alun ono macam-macam, dulu ono krepyak, niku ono aduh. Banyak dari terangno. Dan itu semua mengarah ke Islam, soalnya zaman-zaman Islam. Nah, ketika zaman-zaman sebelum pra-Islam, sebelum Islam masuk, zaman Kapitayan itu enggak banyak. Margoutomo katanya. Margoutomo ya. Margoutomo, Malioboro, Margomulyo. Nah, itu lek zaman sekarang memang sulit, guys. Nah, sekarang kita hanya bisa mewarisi tinggalan-tinggalan yang dulu, dan jarang sekali orang yang bisa menerangkan memang. Menurut kesenian ludruk tayub, jarang kepang reok itu maknanya juga dalam Pak dulu Pak. Itu juga para wali yang ditakan. Tayub itu totonan sing guyub.
sing ditata guyub apa awake nafsune balik maneh. Ketika kita menata sing guyub berarti ana ledek tanda penari, itu ledek namanya. Ledek ku nggodha, digodha dengan apa wanita cantik pakaian erotis, digodha dengan minuman keras, benda-benda haram. Nah, ketika kita menata sing guyub apa laku dan nafsu ini tadi pasti banyak godaan. Lek kene kuat dikei sampur selendang dikalui sampur, berarti apa sampurno carane nata uripe. Lek wis mari dikei sampur beso tak gendringi, bekso hampeke rasa. Nah, saiki gak dikei minuman keras digelokok akhirnya mabuk. Mabuke dadi tontonan. Spirit ini Pak Endro terkait dengan yang tadi di Malio apa Margo Utomo segala macam itu. Memang ada bangunan spirit dalam tanda kutip gitu. Kalau misalnya melihat itu, mungkin jangan bisa jelaskan apa ya? Ketika itu dibangun gitu kan, berarti ada capaian yang diharapkan. Iya. Secara spiritual, memang dititipkan itu apa gimana? Iya, benar Pak. Dititipkan itu ada pesan-pesan makna mendalam dan itu secara berurutan. Setelah dari situ ono jenenge dulu setelah masuk alun-alun agung itu masuk Krapyak. Krapyak itu apa ya? Bangunan di atas pintu masuk. Ya, kayak gazebo gitu. Itu namanya Krapyak, di atas pintu masuk. Menghadap ke alun-alun. Dulu alun-alun itu ono kidang menjangan. Itu adalah peliharaan dari orang-orang keraton alun-alun itu. Dan Krapyak itu di atasnya. Lah biasanya Panembahan Senopati Ki Ageng biyen Sinuwun itu senengane latihan berburu memanah dari atas Krapyak itu mang. Sing dipanah apa? Rusa yang ada di bawah itu adalah konsepsi antara sperma dan ovum ketemu sel telur. Panah itu memang sperma, sel telure iki lek kena jret terjadi pembuahan. Makanya Krapyak itu memang persis bentuk kayak rahim. Terus dari spirit energi mungkin? Pemanahan sebatas itu, tapi kalau energi saya kurang tahu. Tapi makna secara fisiknya seperti itu. Nah setelah itu masuk, itu nanti ada lagi makna-makna yang di dalam. Kenapa di kono pakai kueni perlem? Kueni langsung pakai pelem. Iya, sejenis tapi jenenge beda. Itu jenis mangga-manggaan kabeh iku. Pakai kueni pelem. Kueni sing harum itu. Iya. Kan jenis pakai kueni kan hampir sama, cuman seratnya beda. Kueni itu wani, berarti apa? Dia sudah punya keberanian setelah itu lahir, mulai proses Mariana pembuahan sel telur lambe sperma itu akhirnya lahir, dia harus punya keberanian untuk meneliti kehidupan. Pakel itu berarti wis akil balik jadi lanang, lalu wis menstruasi. Pelem itu kudu gelem apa nglakoni syariat pisan. Dan itu konon jari ini 61, 63, 67 loh, nggak salah jumlahnya pakai kuani pelem itu mang. Dan itu ditanam di situ. Iya, ditanam ketika pintu masuk ke situ sebelum Siti Hinggil Pak. Lagi-lagi bahasa simbol. Iya, biasa sih ada urutannya situ. Kenapa kok 61, 63 dan 67? Itu adalah usia Rasulullah secara Masehi, secara Hijri dan hitung Jawa sampai seperti itu. Setelah itu masuk nanti ada namanya Siti Hinggil dan itu dipisahkan dengan bunga namanya Soka dan Cempora, kembang Suko mbek Cemporo. Soka itu melambangkan lanang, Cempora melambangkan wedok. Kaiso tiga campur, kudu dipisah. Ketika sudah akil balik, lanang wedok meskipun satu kandung, saudara kandung, kudu dipisah. Suka mbek
Cemora iku mang. Pemisah apa Siti Hinggil. Siti ku lemah, Hinggil ku dhuwur. Jadi memang butuh orang yang memang mumpuni, orang yang mengerti untuk menjelaskan diri semua untuk mendampingi kedua anak ini. Loh, sampai seperti itu. Lalu di keraton itu macam-macam ukirannya, bahwa semuanya itu bermakna macam-macam. Ono sing kluweh jenenge kaluwihan. Maka dia itu kan ukiran daun kluweh. Terus marono ono mesti di atasnya iku nanas. Iya, ndek dhuwure wong iku. Iku ku autu binas malikinas nas. Luwih iku kaluwihan. Terus maruk di ngarep iku mesti ono apa iku? Tanduran sawu. Ono sawu itu ternyata sawu suku saku. Rapatkan barisan. Wis dhewe nanti janda bolong, Bro. Sampai sekarang katanya untuk di daerah Ponorogo, daerah-daerah tertentu itu ada rumah-rumah yang ada tanduran sawu itu sawu kecil. Dulu, ya sawu kecil. Dulu adalah pengikut Pangeran Diponegoro. Satu-satunya tanda bahwa itu rumah itu pengikutnya Pangeran Diponegoro dulu mesti tandur sawu kecil. Rapatkan barisan sawu. Ngono kok jarine ini gendruwo. Nek gendruwo kan ana nduk ndi. Mangene nandur taun. Gak ngerti. Nandur taun iki jarno cilik, gendruwone cek gak iso gede. Aduh. Di balai persidangan mesti belakangnya itu ukirannya mesti wajik, Pak. Mesti wajik. Iya niku. Sampai sekarang pun itu udah beratus Jawa ono wajik. Ukiran persegi 4. Yang persegi 3. Persegi 4. Persegi 4 wajik ini. Oh, jajaran genjang nih. Iya. Kayak kota sih, jajar genjang ya. Iya, jajaran genjang. Jajar genjang yang sama sisi. Itu wajik. Tiba-tiba di Quran ono ayat seperti itu yang mengingatkan bahwa kamu bisa lolos di pengadilan dunia tapi nggak akan lolos di pengadilan akhirat. Kalau memang salah pasti salah, bener pasti bener. Lah itu kata-katanya wajah alna apa lali ya. Wajik itu rusuknya kan sejajar. Sampai dikembangkan ke sana loh, Pak. Masakan. Kenapa kok ingkung? Nasinya jenis nasi wudhu. Ya niku. Memang nasi uduk. Pandai Senapati wudhu. Aslinya nasi wudhu itu beras wis putih disuceni, Pak. Diwudhui. Terus marono setelah disuceni terus bang dikai santan putih pisan. Wis suci dikai barang putih. Wis suci makan jadi nasi wudhu. Dadi sego sing ana santen iku nasi wudhu. Terus marono ayam apa? Iya. Lawe jenenge ingkung. Ingkung iku PT Woto sing dijantung kungkung. Jenenge wis ingkung, ini ngam kungkung. Ini mau salat maksudnya. Sambele gemplang. Gemplang itu teko dele, di kacang, ambil lombok, bawang, terus itu gemplang jenenge. Gemplang itu gelemo, geleng-geleng, dipir. Wis mari wudu, ili ngomong kungkung, sholat, lek mari sholat dikira. Lagi dadi nasi uduk iki. Maknane angel. nasi uduk. Aduh. Itu kan digawa oleh Batavia. Pada saat itu Batavia diserang oleh VOC, akhirnya minta bantuan Mangkunegoro. Akhirnya berapa ribu pasukan dibawa ke sana. Dan itu sudah membawa tradisi kumang masakan iku mang dekono dimasak Pak dekono ge makanan ora prajurite. Di Jakarta pada Batavia pada saat itu nasi wudhu iku mang. Iku nyari senengan panebat. Lah akhirnya wis bergeser ke Jakarta, akhirnya ditambahi PT Wongkul, tambahi tempe, tambahi macam-macam akhirnya
Dadi nasi uduk lah. Lha akhirnya kok kene. Wis. Tapi di Jawa kan ada yang ngarani segone sego kabuli apa? Iya. Itu kabuli beda. Itu nasi kuning. benten. Iya. Orang dulu kalau selamatan Pak itu bisa membedakan sing dislameti iku sapa. Oh. Lek sing dislameti iku sing urip. Iku biasane masakan basah. Masakan basah. Pitonan, ulang tahun, terus marono mencapai cita-citanya itu biasanya masakan basah Pak. Masakan basah. Koyo apa ya? Semua janganan macam-macam itu basah. Tapi kalau yang dislameti ku wong mati, 3 dino, 7 dino, 40-an, apa haul, apa macam-macam itu masakan kering. Masakan kering segone sego kebuli. Kita mendoakan yang sudah tidak ada supaya terkabul. Tapi kalau ini sing dislameti sing urip. Itu masakan basah. Sama ngerti jangan basah kok jangan terong macam-macam niku lho ya manisa. Beda kan. Beda iku wis pakem. Boleh saiki Campur gitu. Pokoknya kepengin masak apa saiki. Ono wong selera yo. Dadi tumpeke aku sing mengalami. Ya. Ono wong kliru dadi rasa-rasa sak kampung, Pak. Kadang ya soto barang ngono. Lu nyelamati 7 dino kok Soto. ini Wangsit. Iya. Biyen ngono. Ada kontrol sosial. Saiki jarang sing ngerti. Oh. Ulang tahun juga kuning. Lawe apa kering tempe. Iku kok mati ya. Oh, iki perlu penting. Iku kok mati piye. Keliru kedaden. Nyapiti tanduran, Pak, kate tandur wiwit ya. Wiwit. Atau kate panen. Itu kan sesuatu yang masih hidup. Itu mesti masakan basah. Masakan basah. Saiki gak wis campur karo taruhan. Banyak yang perlu diluruskan. Saiki kepinginnya masak apa? Iya. Berarti sing gampang. Aku kepingin apa kayak lucu, sayup, jarang kepang sebelum dia. Sekarang kan yang masih akrab dengan kita pertunjukan budaya yang seperti itu. Meskipun agak berkurang kena elektronik. Angel. Lagian itu iso dimaknai. Nah, maksud saya sebelum pertunjukan itu digelar, mungkin MC ini apa sesepuh itu jelas maknane ngono ku mendahne apike. Ludruk itu teko iya kata-kata ilailu lan gedrek-gedruk ilailu iku hablum minanas, usaha untuk memperbaiki di dunia. Gedrek-gedruk itu mang ilailu itu mang hablum minallah dikir. Rimo iku ngrimo molimo. Lho kan maknane banyak. Tayyub itu mang sadurunge pertunjukan dimulai jelaskan itu supaya sing delok iku ora ndelok tontonan tok tapi ada tuntunan bab tatanane urip yang ada di situ yang tersembunyi. Jarang kepang iku aja delok alape tok. Jelaskan bahwa itu kenapa kok jarang kok gedek ditumpaki sih. Kok lalar gawe. Lho iku Sunan Ngudung biyen bapak Sunan Gunung Jati lho sing ngetok. Jarang iku minangka lambang nafsu. Liar iya paling banter melayune nafsu ku lek dijamu ya liar kaya jaran iku tapi bisa kali kan lek iso dikekeri jarane mah iso manut dadi lan apike bermanfaat bagi kita. Nah ketika kita menaiki jaran iku tumpakno nafsumu lambange aja sampai lali maksud digendingi penak joget tapi lingo. Lek kon niku numpaki mengendalikan nafsu, lek kon lali Purwodusina, ya akhire ya beling kembang kon pangan kabeh. Kalap. Dia lali nang awake dhewe akhire nafsune sing numpaki dhek. Itu kan contoh kehidupan niku terangno dhisik. Kalau ludruk itu secara embrio memang lahir kalau ludruk zaman baru ludruk gitu.
Cuman memang ada makna yang tersembunyi di balik itu tadi. Elo-elo sampai gedruk-gedruk, rimo itu rimo limo. Itu yang pembukanya aja. Nah makna ludruk yang asli sebenarnya pada saat dia tahapan kidung ya, parian itu diselipkan penerangan-penerangan di situ. Tapi dilambangkan dalam bentuk pantun biasanya. Makanya wong biyen bekupo namanya Dara Mila melu nyumpon tambah sengsara. Lu tahu ana wong nganggo gandang ngono mudhun ilang wis. Zaman biyen. Terlalu kritiknya terlalu dalam. Lah media kritik pada hari itu. Cerita-cerita ludruk malah banyak cerita carangan beda dengan ketoprak. Iya. Ludruk itu cerita gawenan. Itu biasanya nyemoni zaman penjajahan Belanda. Sogol, Sarip ngono lho. Lah cerita ketoprak itu biasanya ngambil dari cerita sejarah Babar. Beda lagi. Ludruk berarti dasar kondisi yang muncul kritiknya. Ya itu era setelah Wali Songo ludruk.